Ya masih untung lah menurut saya, untung dihadang dan diusir. Kalau tidak, ya pasti akan malu sendiri lah. Lihatlah, masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Banyak banget, ribuan. Menangis terharu, saking senangnya. Keren. Sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Jokowi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kemarin kan menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo di Flores, diketahui ada sejumlah mahasiswa yang berdemo, yaitu menolak kedatangan Presiden Joko Widodo atau apalah. Yang jelas, karena mahasiswa yang segelintir mau berdemo, akhirnya pun diusir oleh warga. Ya untung saja diusir oleh warga. Kalau tidak, kemungkinan mahasiswa tersebut yang mau demo Presiden Joko Widodo pasti akan malu sendiri. Karena masyarakat ND, masyarakat NTT membludak, yaitu kepengen bertemu dengan Presiden Joko Widodo, kepengen melihat secara langsung Presiden Joko Widodo. Untung saja ya, ini mahasiswa yang mau demo Presiden Joko Widodo diusir. Akhirnya pun ya kemungkinan ikut nimbrung sama masyarakat tadi ketika Presiden Joko Widodo datang. Seperti ini videonya. Ini kita lihat ya cuma beberapa mahasiswa saja nih. Itu pun juga dihadang oleh warga. Kamu lihat ya, kami berdebat, kami serahkan situ. Kamu ribut sudah kami atur, kamu debat. Dan hasil mobilnya disuruh minggir. Dia di rumah masak, makan, minum Ya. apa? Ya masih untung lah menurut saya, untung dihadang dan diusir. Kalau tidak, ya pasti akan malu sendiri lah. Lihatlah, masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Banyak banget, ribuan. Memang Presiden Joko Widodo ketika berada di NTT penyambutannya selalu luar biasa. Masyarakat NTT cinta terhadap Presiden Indonesia. Ya seharusnya seperti itulah. Masyarakatnya ya seharusnya cinta kepada pemimpinnya. Ya kita lihat komentar-komentarnya. Keren, mendatangi tempat di mana Soekarno dulu dibuang oleh Belanda. Keren, Pancasila lahir, jangan dilupakan sejarah. Wih, Pak Anies. Semoga beliau sehat. Pak Anies di mana itu? Ya memang bahkan ada warga ND Flores yang rela menunggu ketika Presiden Joko Widodo mendarat di Bandara ND. Ya sampai segitunya lah. Bahkan rela berdesak-desakan, ingin berfoto dan lain sebagainya. Saking bahagianya sekali ketemu dengan Presiden Republik Indonesia. Menangis terharu, saking senangnya. Bahagia, terharu, senang. Sehat saja. Bahagia banget ya. Nggak tahu, nggak bisa pengen kata-kata. Senang aja, Bang. Saya sangat bahagia, sangat bangga sekali bisa jabat tangan dari Bapak Presiden. Terima kasih banyak Bapak sudah injak kota Pancasila, kota ND. Saya bahagia sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah, hati saya senang sekali. Luar biasa Pak Jokowi. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo dan sang istri Iriana Joko Widodo serta rombongan telah tiba di Nusa Tenggara Timur NTT. Jokowi akan memimpin upacara hari lahir Pancasila besok. Jokowi tiba di Bandar Udara Haji Hasan Arubusman, Kabupaten ND, NTT pada Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 17.25 WITA. Jokowi dan Iriana lalu disambut Gubernur NTT Victor Laiskodat beserta istri, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Sony Aprianto,
Kapolda NTT Irjen Setia Budianto, dan Lanut L. Tari, Marsma TNI Aldrin Petrus Morgan. Selain itu, Jokowi beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat bermalam di Kabupaten ND. Dalam perjalanan dari bandar menuju tempat menginap pada Selasa sore 31 Mei 2022, Jokowi disambut warga di Simpang 5 Kabupaten ND. Warga antusias menyambut kehadiran Jokowi. Jokowi dan Iriana pun sempat membagikan buku dan berfoto dengan warga. Jarak bandara dengan tempat menginap yang biasanya ditempuh hanya dalam waktu tidak kurang dari 10 menit. Kali ini Presiden dan rombongan menempuh dalam waktu 30 menit karena banyaknya warga yang menyambut. Diketahui Jokowi dan Iriana berada di Provinsi NTT untuk menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Upacara akan digelar pada Rabu 1 Juni 2022 di lapangan Pancasila ND Kabupaten ND. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi NTT adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Tony Harsono, Komandan Pampres Maijen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden B. Mahmudin. Bahkan diketahui sejumlah warga Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur NTT berada di Bundaran Simpang 5 untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo pada Selasa sore sekitar pukul 17.30 WITA. Saya pulang kerja langsung ke sini. Selama ini saya lihat di televisi. Hari ini mau lihat langsung, kata warga kota ND Ibu Noni di Bundaran Simpang 5 ND, dikutip dari Antara pada Selasa 31 Mei sore. Warga bersorak dan berusaha mendekat begitu mobil yang ditumpangi Jokowi keluar dari gerbang Bandara El Tari. Bahkan Jokowi menyempatkan diri turun dari mobil dan menyapa para warga, menyalami, berbincang, serta berfoto bersama. Dia juga membagikan beberapa baju kepada warga setempat. Saya sangat cinta Jokowi, sehingga saya rela datang ke sini. Intinya bisa melihat Bapak, kata salah satu warga bersama Elizabeth. Berdasarkan pantauan di lapangan, Jokowi sempat turun dari mobilnya sebanyak 2 kali dan berbincang dengan warga setempat. Dengan gayanya yang khas, Jokowi tersenyum dan memanggil warga untuk melakukan swafoto bersama. Warga kemudian berteriak histeris menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Jokowi dijadwalkan menginap semalam di ND karena akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di lapangan Pancasila ND. Usai upacara, Presiden diagendakan mengunjungi Taman Renungan Bung Karno dan Pasar Bogawangi ND dan menerima gelar adat dari Rumah Adat ND. Diketahui kunjungan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Negara Iriana Joko Widodo disambut meriah ribuan warga di kota ND Nusa Tenggara Timur NTT pada Selasa 31 Mei. Dikutip dari Tribun Flores, Jokowi dan rombongan tiba di sekitar pukul 17.30 WITA. Jokowi tiba di Simpang 5 disambut teriakan histeris warga yang sudah menunggu sang presiden. Warga menyambut bahagia karena Presiden Jokowi sudah datang di kota ND. Sambil berteriak, warga terus mencoba menerobos pampres. Personil keamanan Polri dan TNI tampak sigap untuk mengamankan kondisi di Simpang 5. Jokowi, 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 teriak warga. Saya sangat terharu, Pak Jokowi akhirnya tiba di kota Pancasila, ujar warga. Jokowi berada di ND hingga Rabu 1 Juni 2022 memimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Selain kunjungan di ND, Jokowi juga akan menuju di Kabupaten Ngada. Selain 2 kabupaten yang ada di Pulau Flores itu, Jokowi juga dijadwalkan akan berkunjung di Pulau Sumba. Jokowi akan berkunjung di Kabupaten Sumba Timur di kota Waingapu pada Rabu 1 Juni 2022. Kunjungan Presiden Jokowi ke tanah Sandalwood itu dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja kenegaraan di Nusa Tenggara Timur pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022. Presiden Jokowi yang dijadwalkan tiba di ND pada Selasa 31 Mei sore akan memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila di kota ND yang dijuluki sebagai Kota Pancasila pada peringatan Harlah Pancasila 1 Juni. Selain rangkaian upacara dan kegiatan kenegaraan serta kunjungan di Kabupaten ND, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan rangkaian kunjungan di kota Bajawa di Kabupaten Ngada untuk meninjau pasar dan membagikan bantuan kepada masyarakat pada hari yang sama. Selain kedua kabupaten itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada hari yang sama.
Informasi kunjungan orang nomor 1 di Republik itu terbilang mendadak karena baru diperoleh pada Senin 30 Mei 2022 siang. Dalam rencana kegiatan sebelumnya, Presiden Jokowi hanya dijadwalkan mengunjungi ND dan Bajawa. Bahkan pada Senin menjelang sore, pesawat kepresidenan dengan warna paduan merah dan putih nomor PKPJJ tiba di Bandara Umbu Mehang Kunda, Waingapu. Pesawat bergambar Garuda Pancasila dengan tulisan Republik Indonesia itu tiba sekitar pukul 15.30-an WITA. Informasi yang diperoleh poskupang.com di lingkungan Bandara Umbu Mehang Kunda, Waingapu menyebut bahwa kehadiran pesawat kepresidenan tersebut menjalani misi tes landing.